Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur. Karena di balik gelapnya, ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tinggallah seorang pria paruh baya bernama Udin, yang kini sudah menyandang gelar Haji Udin. Wajahnya bersih, jenggotnya terawat, dan ia dikenal sebagai orang terpandang yang rajin ke masjid, aktif bersedekah, serta sering diundang ceramah sebagai contoh orang sukses yang dermawan. Namun tak ada yang tahu bahwa di balik senyum manis dan gelar hajinya, ada rahasia kelam yang selama bertahan-tahan ia sembunyikan. 12 tahun lalu, kehidupan Udin jauh berbeda. Ia hanya pedagang kain kesil-kasilan di pasar tradisional. Hidupnya pas-pasan, bahkan sering dihina oleh tetangga karena istrinya kerap menunggak iuran arisan. Udin pernah mencoba usaha konveksi, tapi gagal. Modal habis, hutang menumpuk, dan ia hampir putus asa. Suatu malam, saat Udin duduk termenung di belakang rumah, datang seorang lelaki tua berjubah lusuh yang mengaku bernama Mbah Rekso. Wajahnya tak asing, tapi tidak ada yang tahu pasti dari mana asal. Lelaki itu mendekat sambil berkata dengan suara serak, "Kalau kamu ingin kaya, aku bisa bantu. Tapi ingat, segala yang datang cepat, pasti ada bayarannya." Udin yang saat itu benar-benar terdesak, tak langsung menanggapi. Namun malam itu tak bisa ia lupakan. Seolah suara Mbah Rekso terus bergaung di telinganya. 2 hari kemudian, Udin memberanikan diri datang ke rumah tua Mbah Rekso yang terletak di ujung desa, tepat di belakang pohon randu besar yang dikenal angker. Orang-orang bilang, pohon itu adalah tempat bersemayam makhluk penunggu desa. Di dalam rumah yang penuh asap kemenyan, Udin dipersilakan duduk. Mbah Rekso menatapnya lama, kemudian bertanya, "Kamu siap menerima kekayaan seumur hidupmu dengan satu syarat?" "Apa itu, Mbah?" tanya Udin lirih. "Kamu harus menjalani ritual kawin dengan siluman ular betina. Ia akan jadi istrimu secara gaib dan kamu harus setia. Tak boleh membocorkan rahasia ini pada siapapun, bahkan pada istrimu sendiri." Udin merinding, tapi keserakahan telah menutupi rasa takutnya. Ia menandatangani sebuah surat perjanjian dengan darah jari telunjuknya sendiri. Malam itu juga, ia dibawa ke tengah hutan, di sebuah gua yang dijaga oleh ular besar berwarna hitam kehijauan. Di dalam gua itu, aroma bunga melati dan dupa begitu kuat. Mbah Rekso membaca mantra selama berjam-jam, hingga udara terasa berat dan waktu seolah berhenti. Dari kegelapan gua, muncul sosok perempuan berwajah cantik luar biasa, dengan tubuh menjuntai seperti ular dari pinggang ke bawah. Kulitnya pucat, matanya kuning keemasan. Perempuan itu melilit tubuh Udin dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Bisikan yang membuat darah Udin seakan membeku. "Kini kamu milikku. Setiap malam Jumat, aku akan datang padamu. Jangan pernah mencoba melawan." Udin tak sadarkan diri malam itu. Saat bangun, ia sudah berada di rumahnya. Seperti tak terjadi apa-apa. Tapi sejak hari itu, keajaiban mulai datang. Usahanya berkembang pesat. Ia bisa membeli kios besar di pasar, lalu mendirikan toko kain terbesar di kabupaten. Ia membeli mobil, sawah, bahkan menyumbang untuk membangun masjid. Orang-orang mulai memanggilnya Pak Haji. Walau saat itu ia belum pergi haji, ia dianggap berkah bagi desa. Tapi hanya ia yang tahu bahwa tiap malam Jumat, sosok ular betina datang ke mimpinya, menyelimuti tubuhnya, dan menagih hubungan mereka. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, kadang ada sisik menempel di tangannya. Istrinya, Bu Minah, mulai curiga. Perubahan sikap Udin yang makin dingin, dan bau aneh yang menyelimuti kamar setiap malam Jumat, membuatnya tak tenang. Namun Udin selalu menepis dengan alasan pekerjaan. Suatu hari, Udin memutuskan untuk mendaftar haji. Ia merasa semua kekayaannya akan sempurna jika ditutup dengan gelar haji. Ia ingin semakin dihormati dan menjadi tokoh desa. Tapi di dalam hatinya, ia ragu. Karena malam sebelum mendaftar haji, siluman ular itu datang dan berkata, "Tanah suci bukan untuk pendosa. Kalau kau berani menginjaknya tanpa izin dariku, kau tahu akibatnya." Namun Udin tak peduli. Ia merasa sudah terlalu berjasa untuk Tuhan. Toh ia rajin sedekah, membangun masjid, membayar zakat. Ia merasa sudah bisa menipu semua termasuk yang gaib. Ia tak tahu bahwa niatnya untuk pergi ke Makkah adalah awal dari azab yang menantinya. Keberangkatan Pak Haji Udin ke Makkah disambut penuh sukacita oleh warga desa. Wajahnya sumringah saat mengenakan baju ihram untuk pertama kalinya. Di Masjid Agung, para tetangga, sanak saudara, bahkan tokoh agama ikut menyalaminya. "Pak Haji Udin, alhamdulillah, akhirnya berangkat juga ke Tanah Suci. Semoga jadi haji mabrur ya," ujar Pak Kiai sambil menepuk bahunya.
Udin hanya mengangguk, tersenyum kaku. Dalam hatinya, ada ganjalan yang tak bisa ia jelaskan. Sejak malam sebelum keberangkatan, ia terus bermimpi aneh. Ia melihat ular besar melilit Ka'bah dan mengeluarkan suara mendesis panjang dari balik kiswah. Di mimpi itu, dirinya hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya tak bisa digerakkan, seolah lumpuh oleh rasa takut. Namun pagi itu, ia tetap berangkat. Di dalam pesawat, ia duduk di samping seorang pria tua dari Surabaya. Lelaki itu ramah, tapi sorot matanya tajam. Saat Udin tertidur sebentar, pria tua itu membisikkan kata-kata aneh. Yang gaib pun tahu kau datang, tapi tanah suci tidak pernah buta. Udin terbangun kaget, tapi saat menoleh ke sebelah, kursi itu kosong. Pria tua tadi entah kemana. Sesampainya di Makkah, Udin langsung takjub. Cahaya Masjidil Haram di malam hari terasa menenangkan. Namun ada perasaan tidak biasa yang menggumpal di dadanya. Saat pertama kali melihat Ka'bah, semua orang menangis, memuji Allah. Namun Udin justru merasa takut. Matanya berkaca-kaca, bukan karena haru, tapi karena bayangan ular raksasa muncul di setiap sisi bangunan suci itu. Kenapa Ka'bah terlihat seperti dililit ular ya? Bisiknya dalam hati. Ia berusaha istighfar, menenangkan diri, menyalahkan pikirannya yang lelah. Tapi saat tawaf, sesuatu yang ganjil terjadi. Saat ia berada di dekat Hajar Aswad, hidungnya mencium bau yang sangat familiar. Bau kemenyan dari tanah Jawa, dicampur melati dan dupa. Bau yang biasa muncul setiap malam Jumat saat siluman ular datang ke mimpinya. Mustahil, ini tanah suci. Mustahil ada bau itu di sini. Gumamnya panik. Langkahnya terhenti. Ia merasa sesak. Orang di belakangnya mulai mendorong. "Pak, jalan, jangan berhenti!" teriak seseorang. Tapi Udin hanya mematung. Tiba-tiba, ia merasa sesuatu melilit kakinya. Ia melihat ke bawah. Tak ada apa-apa. Tapi sensasi itu nyata. Seperti ada sesuatu yang berat membelit pergelangan kakinya, naik ke betis, lalu ke paha. Tubuhnya mulai bergetar. Ia pun roboh, jatuh, tepat di depan Ka'bah. Jamaah panik. Beberapa orang membantu mengangkatnya. Ia masih sadar, tapi mulutnya menggumam kalimat yang tak dipahami siapapun. "Ya, aku setia. Jangan di sini. Jangan sekarang." Petugas medis datang dan membawanya keluar dari kerumunan. Tapi selama perjalanan menuju klinik, tubuh Udin terus kejang. Seperti orang kesurupan. Perawat asal Indonesia sempat mendengar Udin menyebut nama Ningrum. "Jangan ganggu aku di sini." Perawat itu sempat bertanya pada teman sejawatnya, "Siapa itu Ningrum?" "Istrinya." Tapi teman si perawat hanya menggeleng. Mereka mengira Udin sedang mengigau. Padahal Ningrum adalah nama siluman ular yang dulu menikah dengannya dalam ritual pesugihan. Malam harinya, di Penjenapen, Udin menatap langit dari jendela. Ia mencoba salat dan menangis, tapi semakin ia mengucap doa, tubuhnya semakin berat. Saat ayat Al-Quran yang ia baca, kepalanya terasa sakit seperti ditusuk jarum. Ia merasa seperti makhluk asing di tempat yang suci. Ia pun memutuskan untuk tidur, berharap semua hanya halusinasi. Namun saat malam semakin larut, suhu ruangan tiba-tiba menurun. Udara menjadi dingin dan lembab, lampu padam sesaat. Dari kamar, terdengar suara desisan panjang, dan di dalam kegelapan, matanya menangkap sosok bayangan perempuan dengan tubuh ular yang berdiri di dekat koper hajinya. "Kau berani datang ke sini tanpa izinku. Sekarang kau harus terima hukuman, Haji Udin." Seketika itu juga, tubuh Udin terguling dari ranjang. Matanya melotot, lidahnya menjulur, dan di seluruh punggungnya muncul bekas sisik ular, merah dan panas. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya seperti tercekat. Tak ada yang mendengar malam itu. Udin benar-benar tahu bahwa tanah suci tidak bisa dibohongi, dan siluman ular tidak akan membiarkannya lolos semudah itu. Pagi itu, tubuh Pak Haji Udin lemas. Tubuhnya menggigil seperti orang demam, padahal udara Makkah sedang hangat. Di balik baju ihramnya, bekas merah seperti sisik ular masih membekas di punggung dan paha. Ia menatapnya di cermin jelas, nyata, dan membuatnya hampir menangis. Tapi ia tak berani mengeluh. Ia hanya bilang pada teman sekamarnya bahwa ia kecapekan. Rombongan haji mulai bersiap menuju Madinah. Di dalam bus, Udin duduk diam, wajahnya pucat. Ia membaca tasbih pelan. Tapi entah kenapa setiap butir tasbih yang ia genggam seperti menancap duri ke dalam jari-jarinya. Ia ingin membaca salawat, tapi bibirnya terasa berat, seperti ditarik ke bawah. Ia mulai sadar, siluman itu bukan hanya mengikuti, tapi marisuki, menyatu dalam darah dan tubuhnya. Tapi Udin tetap berusaha menyangkal. "Aku ini haji, aku bantu bangun masjid, aku bayar zakat.
Aku sedekah tiap bulan Ramadan. Tuhan pasti maklum. Namun suara hatinya justru diikuti desisan samar dari telinganya. Tuhanmu tidak menerima yang haram. Kau mempersembahkan tubuhmu padaku, Udin. Kau milikku. Sesampainya di Madinah, rombongan menginap tak jauh dari Masjid Nabawi. Malam pertama di sana, para jamaah bersiap salat tahajud. Udin pun ikut. Ia masuk masjid dengan langkah gontai. Namun begitu memasuki pelataran, aroma wangi tanah suci justru membuat kepalanya pusing. Seperti ada dua kekuatan dalam tubuhnya yang saling tarik-menarik. Begitu sujud pertama, tubuh Udin gemetar hebat. Karen berkata, ia mendengar suara imam, tapi dalam benaknya hanya terdengar suara siluman ular berkata, "Kau terlalu dekat dengan tempat yang tak boleh kau dekati. Pulanglah, atau aku akan menjemputmu." Ketika ia bangkit dari sujud, darah mengalir dari hidungnya. Ia buru-buru keluar dari masjid dan terduduk di pelataran. Seorang jamaah dari Aceh menghampirinya. "Pak, gak apa-apa, hidung Bapak berdarah." "Saya mungkin masuk angin," jawab Udin gemetar. Namun setelahnya mimpi-mimpi buruk datang. Lebih gak, setiap malam di Madinah, Udin selalu melihat dirinya diseret ular sepanjang lorong Masjid Nabawi, lalu dilemparkan ke dalam sumur gelap penuh tengkorak manusia. Puncak dari gangguan itu terjadi pada hari keempat di Madinah. Pagi itu, Udin ziarah ke Raudah, salah satu tempat yang diyakini penuh rahmat dan mustajab doa. Saat melangkah masuk ke area itu, hawa di tubuh Udin langsung berubah. Nafasnya sesak, suhu tubuhnya naik drastis. Sementara orang-orang lain khusyuk berdoa, Udin justru berdiri kaku. Tubuhnya bergetar seperti orang demam tinggi. Lalu, tiba-tiba ayam, tapi yang keluar dari mulutnya bukan hanya cairan lambung, melainkan lendir hitam pekat bercampur sisik halus. Seperti serpihan kulit ular, orang-orang panik. "Astagfirullah. Pak, kenapa ini? Cepat panggil pembimbing." Udin tergeletak di lantai, matanya melotot, wajahnya pucat pasi. Ia seperti tak sadarkan diri, tapi mulutnya menggumam sesuatu yang mengejutkan. Ningrum, ampun, aku akan pulang. Jangan siksa aku di tempat ini." Pembimbing haji datang, dibantu seorang ustaz lokal. Mereka mencoba membacakan ayat-ayat ruqyah ringan, tapi saat surat Al-Baqarah ayat 255 dibacakan, tubuh Udin justru melengkung seperti ular. Lidahnya menjulur, dan matanya berubah merah. Ia menjerit keras sekali, sampai para penjaga masjid berdatangan. Hayusa, suara itu tidak seperti suara manusia, lebih mirip desisan yang bercampur raungan gaib. Petugas akhirnya membawa Udin ke klinik, tapi dokter hanya bisa menyimpulkan bahwa Udin terkena serangan saraf akibat stres berat. Mereka tidak tahu apa-apa tentang siluman yang tengah murka karena suaminya yang manusia melanggar janji. Malam itu, Udin sendirian di kamar. Ia mengunci pintu rapat-rapat. Ia menyalakan lampu terang, tapi detik jam terasa lambat. Dan ketika tengah malam tiba, suhu kamar kembali dingin, lampu mati sendiri, dan dari bawah kasur terdengar suara syahuk. Kemudian muncul sosok yang selama ini mengikutinya. Ningrum, siluman ular betina, istri gaibnya. Ia muncul dari sudut kamar. Tubuh bagian bawahnya melilit, matanya bersinar kuning. Ia mendekat pelan. Udin mundur ke dinding, menangis ketakutan. Tapi siluman itu justru merayap ke wajahnya. "Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau nekat. Kini tak ada yang bisa menyelamatkanmu." Udin menjerit, dan di detik itu juga, "I attack." Sadarkan diri ketika rombongan membangunkannya untuk salat subuh. Tubuh Udin kaku, tapi anehnya, wajahnya penuh lendir kering dan lidahnya terjulur sedikit. Matanya terbuka, tapi kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Hari itu, langit di atas padang Arafah membentang luas dan bersih. Angin gurun berembus pelan, membawa debu dan harapan para jamaah yang berkumpul dari berbagai penjuru dunia. Ribuan manusia berpakaian putih, berseru-seru memanjatkan doa, menangis dalam khusyuk, memohon ampunan kepada Allah. Hari wukuf memang hari paling agung dalam ibadah haji. Tapi bagi Pak Haji Udin, hari itu bukanlah puncak kedamaian. Justru, itulah hari ketika langit memerintahkan bumi untuk menuntut balas. Sejak malam sebelumnya, tubuh Udin mulai terasa berat. Jantungnya berdegup cepat, nafasnya memburu. Ia melihat cermin di kamar hotelnya, dan melihat bayangan lain di belakangnya. Bayangan ular raksasa dengan mata menyala merah. Namun ia tetap memaksa berangkat ke Arafah. Ia tak ingin terlihat aneh di mata jamaah lain. Ia ingin tampak seperti haji yang sempurna. Ia bahkan membawa sajadah hijau kesayangannya, berharap bisa duduk tenang di padang tandus itu, berdoa, dan kembali ke tanah air sebagai Haji Udin yang mabrur. Di tenda Arafah, suhu udara mencapai 42 derajat. Jamaah berkeringat,
tapi hati mereka tenang. Sedangkan Udin, tubuhnya dingin seperti mayat. Ia duduk sendiri di sudut tenda. Mulutnya bergetar, bola matanya bergerak tak tentu arah. Sekali, ia mendengar suara. Sudah kubilang, jangan pernah bawa tubuh yang najis ke tanah suci ini. Ketika pembimbing mulai membacakan doa bersama, Udin ikut mengangkat tangan. Tapi begitu bibirnya mencoba mengucap La ilaha illallah, lidahnya terasa berat, bahkan ia melihat darah menetes dari ujung kukunya sendiri. Astagfirullah. Pak Udin, kenapa itu kukunya berdarah? Bisik salah satu jamaah. Pak Haji. Udin tidak menjawab. Ia terus menunduk, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Bau aneh kembali muncul, kali ini lebih tajam. Bau kemenyan bercampur amis darah. Tepat jam 2 siang, saat sebagian besar jamaah tenggelam dalam tangis dan zikir, tiba-tiba dari arah langit terdengar petir menggelegar. Padahal cuaca cerah, awan mendadak menggumpal di atas tenda tempat Pak Udin duduk. Bayangan hitam melayang pelan, menutupi sinar matahari. Angin gurun yang biasanya kering, kini berubah menjadi angin dingin yang menusuk tulang. Dan saat itu juga, tubuh Udin tersentak ke belakang, lalu melayang sedikit, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu kenapa? Tolong panggil dokter. Para jamaah panik. Udin terkapar di tanah berpasir, menggigil hebat. Lalu tiba-tiba ia merangkak seperti ular, melata di antara jamaah, lidahnya menjulur-julur. Matanya berubah merah darah. Tangis dan teriakan mulai memenuhi tenda. Kesurupan! Kesurupan! Beberapa ustadz mencoba menenangkan, namun tak ada yang berani mendekat. Lalu terdengar suara dari mulut Udin, tapi bukan suaranya. Dia milikku, dia telah bersetubuh denganku. Di gua bawah pohon randu, dia menyerahkan tubuh dan darahnya. Kau kira tanah suci bisa menyucikan pengkhianat? Aku menjemputnya sekarang. Semua terdiam, tak ada yang paham apa maksud suara itu. Lalu tubuh Udin menggeliat keras sekali, dan dari dalam perutnya terdengar suara seperti tulang dipatahkan. Beberapa orang melihat perutnya menggembung, seperti ada sesuatu yang merayap di dalamnya. Allahu Akbar, itu ada yang hidup di dalam tubuhnya. Dan benar, dari mulutnya keluar seekor ular kecil berwarna hitam dengan mata merah menyala, melata di tanah, lalu menghilang ke balik debu gurun. Setelah itu, Udin ambruk, pingsan, tak sadarkan diri selama berjam-jam. Petugas medis datang, dokter hanya bisa bilang, serangan kejang berat akibat dehidrasi dan stres tinggi. Tapi para saksi tahu, itu bukan hal medis biasa. Menjelang maghrib, Udin sadar, tapi ia tak lagi bisa bicara. Bibirnya gemetar, ledonnya seperti patah. Ia hanya bisa menatap kosong ke langit Arafah. Matanya menyimpan ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Sebelum malam, ia menangis diam-diam. Tangannya mencakar tanah. Ia tahu, dosanya tercium hingga ke langit. Tak ada gunanya lagi menyembunyikan semuanya. Ia ingin pulang, ia ingin menyerah. Namun suara Ningrum, istri silumannya, terus berbisik di dalam kepala. Belum selesai. Udin, kau baru diadili. Azabmu baru dimulai. Akhir bab ini, wukuf yang seharusnya menjadi momen penuh rahmat, justru menjadi hari kehancuran batin Pak Udin. Mimpi buruknya belum berakhir, karena ia masih harus menyelesaikan ritual haji lainnya. Dan setiap langkahnya akan semakin berat, karena azab dari langit dan siluman dari bumi kini menuntut jiwa dan tubuhnya. Angin Makkah sore itu berhembus lembut, namun bagi Haji Udin, tiap hembusannya seperti cambuk panas yang menampar kulit. Setelah insiden di Arafah yang membuatnya nyaris mati kesurupan, tubuhnya kini hanya tinggal separuh tenaga. Jalannya limbung, napasnya berat, dan mata sayunya selalu tampak kosong, seolah jiwanya tertinggal di padang Arafah bersama bayangan hitam yang pernah merasukinya. Tapi haji harus disempurnakan. Hari itu, rombongan bersiap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf wadah, ritual perpisahan sebelum meninggalkan tanah suci. Semua jamaah mengenakan pakaian terbaik mereka, wajah bersih, senyum tulus, dan hati yang lapang. Semua kecuali satu, Haji Udin. Ia mengenakan gamis putih panjang, tapi tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Tangannya gemetar saat memegang tasbih, dan wajahnya tak pernah benar-benar menatap langit atau Ka'bah. Setiap kali suara azan terdengar, ia justru merasa seperti dihakimi. Azan ini bukan panggilan kasih, tapi panggilan penghakiman, bisik hatinya. Sejak malam sebelumnya, ia kembali mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia tawaf bukan bersama jamaah, melainkan bersama ular-ular raksasa. Ular-ular itu melingkari Ka'bah dan menjilati dinding kiswah dengan lidah menjulur. Di tengah kerumunan ular itu, berdiri Ningrum,
Istri siluman gaibnya tersenyum manis sambil menunjuk ke arah Hajar Aswad. Cium itu, Udin, lalu kembalilah padaku. Dunia ini bukan tempatmu lagi. Sesampainya di Masjidil Haram, rombongan berpisah ke kelompok kecil. Udin memilih sendiri. Ia melangkah pelan menuju Ka'bah. Ratusan ribu jamaah tawaf mengelilingi bangunan hitam agung itu dalam harmoni. Tapi langkah Udin goyah saat menginjak lantai marmer. Telapak kakinya terasa terbakar, seolah berjalan di atas bara. Ia tahan. Langkah pertama, kedua, ketiga. Namun saat mengelilingi Ka'bah untuk putaran keempat, sesuatu muncul di tengah keramaian. Di antara jutaan orang, Udin melihat bayangan perempuan mengenakan mukena putih berjalan terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, namun tetap melayang anggun. Wajahnya pucat, matanya kuning dan tubuhnya menjuntai seperti ular. Kau tak bisa pergi, Udin. Aku istrimu. Kau sudah bersumpah di bawah pohon randu. Ingat, Udin memalingkan wajah. Ia menyeka keringat, membaca ayat kursi dalam hati. Tapi tiap ayat yang ia baca justru membuat bayangan itu makin dekat. Ular-ular kecil tiba-tiba merayap dari bawah gamisnya, naik ke tubuhnya, masuk ke leher bajunya. Ia menggigit bibir agar tak berteriak. Ia tahu orang lain tidak melihat apa yang ia lihat. Sampai akhirnya ia sampai di dekat Hajar Aswad. Ia tahu ini saatnya. Saat terakhir sebelum ia meninggalkan tanah suci, ia ingin mencium batu hitam itu. Ia ingin menutup segalanya. Tanggung taubat. Dengan harapan, mungkin Tuhan masih membuka celah kecil untuk dirinya yang penuh noda. Namun saat wajahnya mendekati batu itu, tangan tak terlihat menahan lehernya. Ia tak bisa maju. Ia tak bisa mundur. Napasnya tercekat dan tiba-tiba, suara mendesis dari belakang telinganya. Kau ingin mencium batu suci itu, tapi bibirmu sudah najis oleh darah perjanjian denganku. Ciumlah aku. Bukan batu itu, Haji Udin menjerit. Tubuhnya mendadak tersentak keras ke belakang. Ia jatuh terguling, menghantam jamaah di sekelilingnya. Orang-orang panik, ada yang berteriak, ada yang mundur ketakutan. Astikfirullah. Daya, kenapa? Tubuh Haji Udin kejang. Dari malutnya keluar cairan hitam kental seperti lendir. Matanya melotot, urat-urat di lehernya menegang, lalu ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduk parah. Saksi berdiri. Saya menyerahkan tubuh ini pada Ningrum. Jangan bunuh saya di depan rumahnya. Detik itu juga, tubuh Udin terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Seperti ditarik oleh kekuatan gaib. Orang-orang berteriak histeris. Sebagian ada yang mencoba membaca ayat suci, tapi tak berpengaruh. Kemudian, tubuh itu membeku. Jatuh ke lantai marmer, tak bergerak. 2 dokter dan petugas medis datang. Beberapa menit mencoba CPR, tapi semuanya sia-sia. Udin meninggal dunia, tapi wajahnya tidak tenang. Mulutnya masih terbuka, lidahnya menjulur sedikit, dan mata kirinya berubah kekuningan. Seperti mata reptil, jamaah yang menyaksikan kematian itu tak akan pernah lupa. Beberapa hari kemudian, jenazah Haji Udin dimakamkan di tanah pemakaman syuhada Makkah. Tapi kabar ganjil menyebar di kalangan petugas. Tanah tempat kuburannya sempat menolak. 3 kali digali, 3 kali longsor. Dan saat terakhir dimakamkan, seekor ular hitam keluar dari liang lahat dan melata. Di antara batu nisan, petugas penggali gemetar. Mereka beristighfar, tak berani membahasnya lagi. Desa Karangjati yang tenang di Jawa Tengah mendadak gempar. Kabar meninggalnya Pak Haji Udin saat tawaf di depan Ka'bah menyebar cepat bagai api membakar alang-alang kering. Warga berdatangan ke rumahnya menyampaikan bela sungkawa kepada Bu Minah, istrinya yang tampak terpukul namun masih berusaha tegar. Meninggalnya di tempat suci, Bu. Pasti mati husnul khotimah, kata tetangga menenangkan. Bu Minah hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya ada gelisah yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena kematian Udin, melainkan karena mimpi-mimpi ganjil yang ia alami 3 malam bercerit-turit sejak berita kematian itu datang. Malam pertama, Bu Minah bermimpi berada di halaman rumah, duduk di bawah pohon mangga, ketika tiba-tiba muncul ular besar berwarna hitam dengan mata merah. Ular itu melatap pelan dan berubah menjadi sosok Udin, dengan tubuh penuh luka bakar dan kulitnya bersisik. Ia tidak bicara, hanya menatap Bu Minah, lalu menghilang ke dalam sumur tua di belakang rumah. Malam kedua, ia bermimpi rumahnya dipenuhi ular kecil yang keluar dari bawah tempat tidur, dari laci lemari, dari piring di dapur. Ular-ular itu melingkari tubuhnya, tapi tak menggigit. Di tengah jeritannya, terdengar suara lelaki serak. Kau harus tahu, aku tak tenang. Tolong aku tak bisa pulang. Dan malam ketiga, mimpi itu lebih mengerikan.
Ia bermimpi sedang salat di ruang tamu saat lampu padam. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, terdengar suara langkah merayap dan bau kemenyan yang sangat menyengat. Ia menoleh dan melihat Udin berdiri tanpa kaki. Hanya ekor ular panjang yang menjuntai dari pinggang ke bawah. Matanya merah, mulutnya sobek, hingga ke pipi. "Minah, aku minta maaf. Aku tidak boleh pulang." Ningrum menahanku. Buminah terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan darah segar menetes dari hidungnya. Ia menjerit keras hingga tetangga datang membantu. Hari-hari berikutnya, rumah Pak Haji Udin berubah jadi angker. Ayam-ayam mati satu persatu. Ersu tiba-tiba menghitam. Anak-anak desa tak berani main di halaman rumah itu lagi. Bahkan tukang pos yang mengantar surat tak berani masuk terlalu jauh. Tetangga terdekat, Bu Lastri, bersaksi bahwa pada malam Jumat, ia melihat bayangan putih melata keluar dari rumah Udin, menuju arah kebun, lalu menghilang di antara kabut. Bau dupa menyengat di udara. Buminah yang tak tahan dengan gangguan-gangguan itu akhirnya mendatangi seorang ustadz sepuh, Ustadz Salim, yang dikenal mampu melihat hal-hal gaib dan menolong dengan cara syar'i. Setelah mendengarkan cerita Buminah dan melihat rumahnya langsung, Ustadz Salim berkata pelan, "Maafkan saya, Bu. Saya tak bisa sembunyikan ini. Suami ibu telah melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Ia menikah secara gaib dengan siluman ular betina. Dan sekarang, arwahnya tidak diterima di langit, juga ditolak bumi. Ia terperangkap antara dua dunia." Buminah menjerit. Ia tak percaya, tapi semua tanda memang tak bisa disangkal. Ustadz Salim lalu mengadakan ruqyah di rumah itu. Saat ayat suci dilantunkan, kursi goyang bergerak sendiri, kaca jendela pecah, dan dari dalam dapur terdengar desisan panjang. "Ses, dia milikku." Ustadz Salim membaca doa semakin keras. Buminah pingsan. Sementara itu, warga yang membantu ruqyah melihat sesuatu menjijikan keluar dari kamar Pak Udin, seekor ular hitam yang mengalirkan darah dari ekornya. Mereka mencoba membunuhnya, tapi binatang itu lenyap di udara seperti asap. Setelah ruqyah itu, gangguan mereda, tapi mimpi buruk tak pernah benar-benar hilang. Buminah suatu malam kembali bermimpi. Udin datang duduk di ujung ranjang. Kali ini, wujudnya lebih menyeramkan. Separuh wajahnya hancur, mulutnya tak bisa menutup. Tapi dalam mimpinya, Udin menangis. "Minah, tolong, doakan aku. Aku tersiksa. Tubuhku tak diterima bumi, hatiku tak diterima langit." Dokenegar, Pisepu. Buminah menangis saya dijadenia dalam tidur. Ia terbangun dengan suara azan subuh. Dan sejak saat itu, setiap hari ia bangun lebih awal untuk mengirim doa kepada almarhum suaminya. Tapi ada satu hal yang masih menjadi misteri sumur tua di belakang rumah. Menurut Ustadz Salim, tempot itulah portal antara dunia manusia dan siluman yang dulu menjadi bagian dari perjanjian pesugihan Udin. Jika sumur itu tidak ditutup secara spiritual, maka arwah Udin akan terus bergentayangan dan kutukan bisa menurun ke darah keturunannya. Di sebuah malam yang penuh kabut di desa Karangjati, suara kodok bersahutan dengan angin yang melolong dari arah hutan bambu. Di dalam rumah peninggalan Haji Udin, Buminah duduk termenung, memandangi jendela yang berembun. Sudah sebulan sejak arwah suaminya meninggal di Makkah, tapi damai belum juga datang. Rumahnya tetap dihantui bayangan, suara desisan, dan mimpi-mimpi mengerikan yang membuatnya nyaris gila. Namun malam itu, sesuatu yang lebih besar terkuak. Setelah beberapa kali ruqyah tidak memberikan ketenangan yang benar-benar tuntas, Ustadz Salim datang membawa seorang tamu tua, seorang keturunan juru kunci Gunung Ciremai bernama Mbah Jarwo. Lelaki sepuh berkulit keriput dengan sorban hitam dan mata tajam yang tak berkedip. Ia dikenal sebagai penyambung lidah antara alam manusia dan alam jin. Mbah Jarwo duduk di ruang tamu rumah Haji Udin, menancapkan tongkat kayu hitamnya di lantai tanah, lalu berkata pelan, "Sebelum kalian bisa melepaskan ruh Udin, kalian harus tahu siapa sebenarnya makhluk yang mengikat jiwanya." Bumin menelan ludah. Angin malam berhembus dingin. Ustadz Salim hanya mengangguk. Mbah Jarwo mulai membakar kemenyan dan membaca wirid kuno. Asap mengepul dan memenuhi ruangan, menciptakan suasana mistis yang menusuk. Dari balik asap itu, ia mulai bercerita. "Namanya Ningrum," ucapnya lirih. "Dulu manusia, perempuan cantik dari zaman Mataram, dipuja karena kecantikannya, dikutuk karena kesaktiannya. Ningrum adalah seorang dukun wanita yang hidup di zaman kolonial, dikenal sebagai istri dari seorang bangsawan kaya. Tapi saat suaminya dibunuh oleh penjajah karena menolak menjual tanah leluhur, Ningrum mengamuk. Ia lari ke hutan dan bersumpah untuk membalas dendam dengan kekuatan gaib di dasar sebuah sumur tua di hutan lereng gunung. Ningrum melakukan ritual pemanggilan siluman ular,
menawarkan tubuh dan jiwanya agar bisa hidup abadi. Sejak itu, ia bukan manusia lagi, setengah ular, setengah wanita, makhluk yang disebut Putri Pelingkar Tanah. Sejak ratusan tahun lalu, ia tinggal di lorong gaib bawah tanah, menunggu lelaki tamak datang menawari diri. Ningrum bukan cuma siluman, dia juga istri gaib, pelilit janji pesugihan, ujar Mbah Jarwo dengan suara serak. Buminah tercekat. Ia langsung teringat ucapan almarhum Udin dalam mimpinya. Aku menikahinya di bawah pohon randu. Lalu, bagaimana suami saya bisa terjerat? Tanya Buminah. Suaranya parau. Mbah Jarwo mengangguk pelan karena Udin memanggilnya. Denggen sirat kekayaan tanpa batas, asal rela menyerahkan tubuh dan jiwa, dan ia menyanggupi. Perjanjian itu disegel dengan darah dan dimeteraikan dengan kawin gaib ritual yang tak boleh diputus sepihak. Saat Udin menunaikan haji tanpa izin dari Ningrum, itulah bentuk pengkhianatan. Maka Ningrum marah. Bisik Buminah. Ngeri. Bukan sekadar marah, ujar Ustadz Salim, tapi mengurung. Arwah Udin tak bisa naik ke langit, juga tak bisa kembali ke bumi. Ia diikat di alam perjanjian, di antara para makhluk pendosa. Yang lain, suasana hening, hanya suara daun jatuh dan api dupa yang berderak. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Buminah. Mbah Jarwo menatapnya dalam-dalam. Untuk memutuskan ikatan, kau harus datang ke tempat perjanjian pertama. Terjadi pohon randu tua di belakang rumah ini. Di sana, aku akan panggil Ningrum. Tapi ingat, memanggil siluman tak pernah tanpa risiko. Jika dia tak mau pergi, dia akan menuntut tumbal, darah, atau nyawa. Buminah memucat, tapi ia mengangguk. Ia tidak ingin suaminya terpenjara selamanya. Tengah malam pun datang. Tibok, pohon randu yang besar dan gelap. Mbah Jarwo menggambar lingkaran tanah, menancapkan 7 paku karatan, dan menyembelih ayam hitam. Ia lalu membakar dupa dan membaca mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Angin berhenti. Kabut turun perlahan, tanah bergetar, dan dari bayangan pohon randu muncul sesosok makhluk. Ningrum, ia mengenakan kebaya putih berlumur tanah. Wajahnya cantik, namun penuh luka. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya melilit seperti ular. Ia melayang pelan ke tengah lingkaran, lalu menatap Buminah. Kau ingin suamimu bebas? Bisiknya, lirih seperti angin mati. Buminah menggigil. Aku mohon, lepet. Dia, Ningrum tersenyum miring. Suamimu milikku. Tubuhnya telah memelukku, lidahnya telah mengucap sumpahku. Tapi, jika kau ingin menebusnya, kirimkan 1 jiwa pengganti, 1 darah murni, maka dia akan bebas. Buminah menatap Mbah Jarwo. Tapi sebelum ia bisa bicara, tanah di bawah. Kaki mereka bergetar hebat. Dan dari dalam lubang tua sumur dekat pohon, ular-ular besar keluar sambil melilit batang randu. Pilih sekarang, atau suamimu akan jadi bagian dari kerajaan bawah tanahku selamanya. Teriak Ningrum, suaranya berubah menggelegar. Namun Mbah Jarwo berdiri dengan tongkatnya. Ia membaca ayat kursi, lalu mengangkat kendi berisi air dari mata air wudhu masjid. Saat air itu dipercikan ke tanah, Ningrum mendesis keras. Adok wajahnya meleleh, tubuhnya mengecil. Ia berputar menjadi pusaran asap hitam yang lalu lenyap ke dalam tanah sumur tua. Ular-ular pun kembali ke lubang, dan suasana menjadi sunyi seperti semula malam itu. Setelah upacara usai, Buminah bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat Udin duduk di pinggir danau tenang. Wajahnya bersih, tubuhnya mengenakan ihram putih. Ayamen, Buminah tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Minah, aku bisa pulang." Buminah terbangun dengan air mata. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Akhir bab ini, rahasia Ningrum akhirnya terbongkar. Tapi kekuatan gelapnya belum benar-benar lenyap. Sumur tua itu masih menyimpan lorong ke dunia bawah. Dan barang siapa melakukan keserakahan, siluman itu akan kembali menagih janji. 2 bulan setelah malam pemanggilan siluman di bawah pohon randu tua, rumah peninggalan Haji Udin terlihat jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara desisan, tidak ada mimpi-mimpi buruk, tidak ada ular-ular yang merayap di dinding, atau bau kemenyan yang menusuk hidung di tengah malam. Tapi bagi Buminah, ketenangan itu terasa seperti kesunyian yang menunggu meledak kembali. Ia hidup sendiri sekarang. Anak semata wayangnya, Rizky, baru saja pulang dari Jakarta. Setelah menyelesaikan kuliah, ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Selain kabar kematian di Tanah Suci, Buminah menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Ia tidak ingin anaknya mengetahui aib pesugihan itu. Ayahmu meninggal saat tawaf. Husnul Khotimah, Riz. Udah, jangan banyak tanya, jawab Buminah saat Rizky bertanya lebih jauh. Tapi malam demi malam, gejala kutukan mulai terasa lagi. Dan kali ini, bukan pada Buminah,
Tapi pada Rizky, awalnya hanya mimpi. Rizky bermimpi didatangi perempuan berkebaya putih yang wajahnya samar, namun memiliki mata besar berwarna kuning menyala. Dalam mimpi itu, perempuan itu berdiri di tengah sawah dan berkata, "Kau darahnya. Kau adalah janjinya yang belum lunas." Rizky bangun dengan peluh dingin, tapi menganggapnya hanya mimpi biasa. Namun malam berikutnya, mimpi itu berulang. Kali ini, sosok perempuan itu mengelilingi tubuhnya sambil mendesis seperti ular. Ia menjulurkan lidah panjang, lalu membisikkan satu nama, "Aku Ningrum. Ayahmu masih berutang nyawa padaku." Rizky terbangun, jantungnya berdebar kencang. Kali ini ia merasa mimpi itu nyata. Keesokan paginya, ia melihat bekas merah melingkar di pergelangan kakinya, seperti dililit sesuatu saat tidur. Tapi ia tetap tidak menceritakan pada ibunya. Ia tak ingin membuat Buminah khawatir. Namun sejak malam-malam itu, hidup Rizky berubah. Ia menjadi lebih pendiam, sering termenung di pojok rumah, bahkan mulai menggambar sosok ular di buku catatannya tanpa sadar. Dan yang paling aneh, ia mulai bisa melihat makhluk halus di kamar tidur. Ia pernah melihat bayangan hitam berdiri di atas lemari. Di kamar mandi, ia mendengar suara tangisan perempuan. Bahkan saat lewat dekat sumur tua, ia merasakan tanah bergetar, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Hingga pada suatu malam, Rizky mengalami kejadian puncak pukul 2 dini hari. Buminah terbangun karena mendengar suara orang berbicara sendiri di ruang belakang. Ia mengira Rizky sedang menelepon, tapi saat ia mendekat, ia mendengar suara anaknya berbicara dengan dua suara berbeda. Satu suara Rizky, satu lagi suara perempuan berat dan melengking. "Rizky, aku bukan ayahku. Aku tak tahu apa-apa." Suara lain, "Darahmu darahnya. Dosa ayahmu mengalir di nadi ini." Buminah menggigil. Ia mengintip dari celah pintu. Ia melihat Rizky duduk di lantai, matanya tertutup, dan di hadapannya ada sesosok bayangan perempuan berkebaya putih, dengan wajah penuh sisik dan tubuh melilit seperti ular. "Berikan dirimu, maka utang lunas." Suara makhluk itu melengking. Buminah menjerit, tapi tubuhnya seolah membeku. Kakinya tak bisa digerakkan, lidahnya kelu. Lalu sosok Ningrum menoleh ke arah Buminah dan menyeringai, "Kau pikir aku pergi? Aku hanya tidur. Sekarang aku menagih janji." Esok harinya Ustaz Salim kembali dipanggil. Ia datang membawa 2 santri dan kembali melakukan ruqyah. Rizky diruqyah selama berjam-jam. Tubuhnya menggeliat seperti ular, mulutnya menyemburkan busa, dan dari tenggorokannya keluar suara perempuan. "Anaknya ganteng, biar dia jadi suamiku yang baru." Semua yang melihat menangis dan merinding. Air doa terus disiramkan ke tubuh Rizky sampai akhirnya ia pingsan. Setelah sadar, Rizky menangis. Ia akhirnya tahu semuanya tentang ayahnya, tentang Ningrum, dan perjanjian pesugihan yang diwariskan melalui darah. "Bu, kenapa ayah sampai segitunya?" "Karena keserakahan, Nak. Dulu kami miskin, dan dia tak sabar. Dia rela melakukan apapun demi harta." Beberapa hari kemudian, Mbah Jarwo datang kembali untuk terakhir kalinya. Ia memberi peringatan bahwa sumur tua di belakang rumah harus segera ditutup, atau kutukan itu akan terus membayangi keturunan Haji Udin sampai 7 turunan. Malam Jumat Kliwon itu, sumur ditutup dengan batu nisan, bacaan Al-Quran, dan kayu jati dari masjid lama. Ritual penutupan dilakukan dengan serius. Dupa tak lagi digunakan, hanya air zam-zam, doa-doa, dan azan yang dikumandangkan di sekeliling sumur. Saat ritual selesai, tanah bergetar sekali. Lalu hening, angin berhenti, kebu, sirna. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Haji Udin, tak ada suara desisan, tak ada bau kemenyan, tak ada mimpi buruk. 6 bulan telah berlalu sejak sumur tua di belakang rumah Haji Udin ditutup secara spiritual. Desa Karangjati pun kembali damai. Tak ada lagi kisah ular merayap di malam hari. Tak ada lagi kabar suara desisan, apalagi mimpi-mimpi menyeramkan. Dari siluman bernama Ningrum, semua seolah telah usai. Atau begitulah yang mereka kira. Buminah kini tinggal bersama Rizky, yang mulai bekerja sebagai guru honorer di SMP desa. Hidup mereka sederhana tapi tentram. Setiap malam mereka melaksanakan salat berjamaah, membaca Yasin, dan menanamkan dalam hati, jangan ulangi dosa ayah. Namun setan tak pernah lelah, dan manusia selalu punya celah. Di ujung desa Karangjati, ada seorang pria paruh baya bernama Pak Tarmo. Dulu ia hanyalah tukang servis motor keliling, tapi setelah kematian Haji Udin, ia diam-diam membeli rumah kosong milik keluarga Udin yang tak jadi ditempati. Alasannya sederhana, sayang rumah bagus dibiarkan kosong, tak ada yang curiga. Bahkan Buminah bersyukur rumah itu diurus orang. Tapi mereka tak tahu, Pak Tarmo adalah orang yang menemukan catatan tua di kamar Haji Udin.
Catatan itu berisi tulisan tangan penuh coretan Arab Jawa, peta menuju pohon randu, dan segel pesugihan Ningrum yang ditutup kain merah. Di bagian bawah tertulis, siapapun yang membaca ini dan masih ingin kaya, datanglah malam Jumat Kliwon. Ikuti arah bayangan ular dan sediakan tubuh untuk dinikahi. Awalnya Pak Tarmo tertawa, tapi setelah membaca isi lengkapnya, ia tergoda. Anak-anaknya sudah besar, biaya sekolah tinggi, warung kecilnya sepi, ia ingin sukses. Ia ingin dihormati, ia ingin punya mobil dan tanah. Lalu ia ingat bagaimana dulu Haji Udin bisa bangun rumah, beli sawah, dan punya dagangan besar hanya dalam waktu 2 tahun. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Pikirnya. Dan malam Jumat itu, Pak Tarmo diam-diam datang ke sumur yang sudah ditutup batu. Ia duduk bersila, membaca mantra dari buku catatan. Ia menabur bunga 7 rupa, menyiramkan minyak wangi, dan membaca kalimat yang konon jadi pembuka gerbang. Wahai Ningrum, putri ular dari tanah hitam, aku datang dengan tubuh bersih dan jiwa rela. Datanglah, jadilah istriku. Langit mendadak kelam, angin berhenti, anjing-anjing di kampung menggonggong bersahutan, dan dari sela-sela batu nisan penutup sumur keluar asap hitam, melingkar seperti spiral. Asap itu kemudian membentuk bayangan, dan sosok Ningrum muncul. Kau memanggilku, katanya, dengan suara lembut tapi mematikan. Pak Tarmo gemetar tapi ia menunduk dan berkata, aku siap untuk jadi suamimu. Ningrum tersenyum, maka kau akan mendapatkan semua. Asal kau mau menyembahku dan menyerahkan satu tumbal manusia. Darah segar, bukan milikmu. Pak Tarmo menyanggupi. Dan sejak malam itu, karena satu perjanjian, baru kutukan bangkit kembali. Minggu berikutnya, warung Pak Tarmo tiba-tiba ramai. Entah dari mana ia bisa beli freezer baru, kulkas, bahkan pasang AC kecil. Orang-orang kagum, tapi beberapa tetangga mulai heran. Karena setiap malam Jumat, terdengar suara wanita menangis dari dalam rumah Pak Tarmo. Itu cuma TV, Bu. Saya suka nonton sinetron India, jawab Tarmo sambil tertawa. Tapi warga mulai merasakan tanda-tanda aneh. 3 ayam milik tetangga mati dengan mata bolong. Bayi tetangga mendadak demam tinggi dan mengigau. Bahkan seorang pemuda desa hilang saat pulang kerja malam, hanya ditemukan bajunya di pinggir sungai. Dan setiap kali kejadian itu muncul, warung Pak Tarmo semakin ramai, semakin laris, dan uangnya semakin tebal. Rizky yang peka terhadap hal-hal gaib karena trauma masa lalu, ayahnya merasakan firasat buruk. Suatu malam ia mendekati rumah Pak Tarmo dan melihat asap hitam keluar dari celah ventilasi. Bau kemenyan dan darah menyengat dari balik dinding. Kutukan itu hidup lagi, gumam Rizky. Ngeri. Rizky kemudian mendatangi Ustadz Salim. Setelah diskusi panjang, mereka menyimpulkan satu hal. Pak Tarmo telah membuka perjanjian Ningrum yang lama. Tapi karena arwah Haji Udin sudah bebas, maka Ningrum kini butuh suami baru untuk kembali menyebarkan pesugihan di dunia manusia. Dan yang lebih menyeramkan, jika Pak Tarmo berhasil mempersembahkan 7 tumbal, maka Ningrum akan mendapatkan bentuk fisik seutuhnya dan menetap di dunia nyata. Itu artinya, desa Karangjati akan menjadi markas siluman ular. Maka malam itu, Rizky bersama Ustadz Salim dan beberapa pemuda beriman datang ke rumah Pak Tarmo. Pintu diketuk, tidak ada jawaban. Tapi dari dalam rumah, terdengar suara wanita menyanyi lagu Jawa kuno. Dengan nada mendesis ketika pintu didobrak, mereka melihat lantai rumah dipenuhi darah dan sesajen. Dan di tengah ruangan, Pak Tarmo tengah duduk bersila sambil tertawa keras. Wajahnya penuh sisi, matanya mulai berubah kuning, tapi yang paling mengejutkan di sampingnya, berdiri Ningrum dalam wujud sempurna. Perempuan cantik, berkebaya putih, berambut panjang sampai kaki, tapi tubuh bagian bawahnya masih seperti ular besar. Melilit kaki Pak Tarmo erat-erat. Kalian terlambat, 1 tumbal lagi, dan aku menjadi ratu. Namun Ustaz Salim tidak diam. Ia membaca ayat suci dengan lantang. Rizky memercikan air zam-zam ke lantai rumah, dan para pemuda terus bertakbir. Ningrum menjerit keras. Tubuhnya mulai meleleh. Suara tangisnya berubah menjadi desisan panjang. Ia melilit tubuh Pak Tarmo, lalu menariknya masuk ke dalam lantai yang retak dan menelan mereka berdua. Esok harinya, rumah Pak Tarmo hangus terbakar sendiri. Tak ada api, tapi hanya puing dan abu. Tak ada jenazah ditemukan. Sejak itu warga menamai tanah itu sebagai tanah lilitan. Dan tak ada yang berani membangunnya kembali. Buminah dan Rizky hidup damai. Tapi mereka tahu, kutukan siluman tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu satu manusia serakah lagi. Di setiap pohon randu, di setiap sumur tua, di setiap hati yang berambisi tanpa sabar.
Ningrum menunggu dengan senyum. Daun bis, aku bisa buatmu kaya. Tapi, kau harus jadi milikku selamanya. Temok.